Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam, tahiyati ahli jannah, tahiyati mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semasa sekalian dimanapun berada, jumpa kembali di beberapa agenda dari teman-teman semasa setelah kemarin kita mengadakan intensif kelas. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sedikit begitu ya, membahas mengenai beberapa emosi yang ada dalam jiwa manusia yang seringkali emosi itu terabaikan dan yang tampak adalah amarah gitu ya. Karena seringkali amarah ini dalam beberapa teori disebut sebagai secondary emotion atau emosi kedua setelah sebelumnya telah muncul emosi-emosi yang mengawali. Namun karena emosi yang mengawali ini diabaikan, sehingga yang muncul adalah kemarahan. Nah, banyak sekali materi yang diangkat mengenai manajemen marah, tapi mari coba kita mulai dulu dari bagaimana kehidupan ini akan lebih mudah untuk ditata kalau kita mengenali emosi itu sendiri. Sobat semasa sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam pandangan psikologi, emosi ini merupakan bagian yang sangat krusial sekali dalam kehidupan manusia, gitu ya, dan terkait dengan beberapa proses yang ada di dalam otak, begitu ya, yang melibatkan komponen hipotalamus, gitu ya, dan beberapa hal yang lain. Nah, emosi sendiri biasanya akan dibagi menjadi emosi utama dan juga ada emosi sekunder, gitu ya. Emosi utama tuh contohnya misalkan sedih, gitu ya, bahagia, kemudian surprise, gitu ya, atau kemudian jijik, gitu ya, dan kecewa. Nah, emosi-emosi inilah yang sebenarnya perlu kita sadari. Kita perlu memiliki kemampuan self-awareness atau kemampuan untuk menyadari sebenarnya yang perlu disadari itu banyak hal begitu ya. Tapi dalam bahasan ini, salah satu poin penting yang perlu kita sadari adalah emosi kita. Saat ada suatu peristiwa atau ada suatu fenomena atau ada suatu hal yang menstimulasi emosi itu muncul, nah pada saat itulah kita perlu mengenali apa yang sebenarnya kita rasakan. Kalau secara general sebenarnya basic emotion itu cuma 6 ya, tapi bisa jadi dia berkolaborasi begitu antara sedih dan bahagia untuk suatu momentum yang membahagiakan namanya haru. Nah, misalkan begitu, itu kan sudah kombinasi. Nah, apapun peristiwanya, kita perlu mengidentifikasi sebenarnya apa sih yang sedang saya rasakan, gitu ya. Kalau pada orang dewasa, insya Allah menamai perasaan itu sudah bisa ya. Kalau pada anak-anak kecil mungkin perlu disupervisi, gitu ya. Mereka jatuh, terus mereka sedih, gitu ya. Tapi wujud sedihnya tuh nangis. Ya. Maka ketika orang dewasa mendampingi anak-anak dalam beberapa kejadian, dalam contoh kasus ini adalah jatuh, maka orang dewasa bisa mengatakan, misalkan adik sedih sehingga menangis, sedih karena jatuh, gitu ya. Nah itu kita mencoba untuk memvalidasi emosi yang dia rasakan, namanya sedih. Tapi pada orang dewasa, biasanya orang-orang dewasa terkait bagaimana menamai emosi itu lebih bisa, begitu ya. Cuman dalam bab menerima, mengenali dan menerima, nah ini yang kadang keskip, gitu ya. Pada beberapa momentum-momentum dalam kehidupan kita, gitu ya. Terlebih biasanya yang mudah keskip itu adalah momentum-momentum yang sifatnya apa, semacam sedih, momentum yang mengecewakan, momentum yang membuat kita sakit hati. Nah ini biasanya emosinya lompat kepada secondary emotion, wujudnya adalah emosi marah. Misalkan kita merasa ya, kita sudah berdoa kepada Allah untuk suatu cita-cita yang mungkin kita miliki, atau kita sudah berdoa kepada Allah untuk suatu kebutuhan yang sedang kita hajatkan, gitu ya. Terus kemudian kita merasa, nah ini saya menggunakan kalimat yang subjektif ya, kita merasa, karena bisa jadi yang kita rasakan ini berbeda dengan apa yang sebenarnya sedang Allah skenariokan. Ya, nah ini kita perlu menggarisbawahi kalimat kita merasa, gitu ya. Kita merasa seolah-olah doa itu tidak segera dikabulkan. Jatuhnya apa? Ya, jatuhnya bisa jadi yang muncul pertama kali itu adalah kecewa, gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah marah. Kenapa sih ya saya sudah berdoa, tapi kemudian Allah belum mengabulkannya, gitu ya. Kesannya tuh marah, tapi sebenarnya emosi pertamanya adalah kecewa. Nah, ini yang perlu dikenali untuk pertama kali.
gitu ya. Walaupun apakah betul kita boleh kecewa saat doa belum dikabulkan, nah itu perkara berikutnya insya Allah nanti akan coba kita sedikit bahas. Nah, tapi dalam contoh kasus ini, sebenarnya sebelum kemudian seseorang menjadi marah-marah, dia perlu menganalisis betulkah emosi pertama adalah marah, atau sebenarnya melalui kata kecewa itu dulu. Nah, ini contoh saja gitu ya. Atau kemudian saat kita memiliki suatu relasi yang sangat bagus dengan orang lain begitu ya, terus kemudian takdir menghantarkan relasi tersebut gitu ya, mengalami suatu kejadian yang mungkin tidak diinginkan sebelumnya. Misal kita punya teman gitu ya, kita menjadikan beliau ini sebagai bagian dari kehidupan kita dan beliau adalah orang yang penting gitu ya. Qadarullah misal beliau harus pindah keluar kota, atau qadarullah misal Allah lebih menghendaki beliau untuk berpulang dan menyudahi gitu ya amal solehnya di masa di dunia, artinya Allah menghendaki beliau meninggal misalkan begitu ya. Kalau orang meninggal itu kan amal solehnya terputus ya, kecuali 3 hal gitu ya, anak yang soleh, doa anak yang soleh gitu ya, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian orang yang ditinggalkan ini gitu ya, serasa menjadi pihak yang tersakiti oleh takdir itu gitu ya. Padahal mungkin dalam relasi itu mungkin kita sedang punya proyek, kita sedang punya hal-hal bersama ya, impian-impian yang sedang ingin kita bangun, pengen buka bisnis lah, pengen sekolah bareng dan sebagainya. Tapi ternyata takdir berkata lain. Rasa-rasanya tuh kayak pengen marah gitu ya sama takdir. Kenapa sih ini harus terjadi di saat gitu ya, lagi sayang-sayangnya kalau orang bilangnya gitu ya. Lagi di puncak semangat kita pengen punya beberapa proyek bareng, rasanya tuh kayak pengen marah. Tapi sebenarnya marah itu gitu ya, perlu kita evaluasi apakah benar ini adalah emosi pertama yang kita rasakan, atau sebelumnya sebenarnya ada emosi yang sudah muncul tapi kita abaikan, semacam kita aslinya tuh sedih kehilangan dia. Aslinya kita kecewa bahwa kita memiliki beberapa hal yang ingin kita kerjakan, tapi ternyata hal tersebut gitu ya harus berhenti karena takdir berkata lain gitu ya. Terus kemudian emosi-emosi ini menyatu tanpa kita sadari gitu ya. Kemudian emosi ini wujudnya terekspresikannya gitu ya justru dalam bentuk seperti kita orang-orang seperti kita sedang marah-marah. Nah, oleh karena itu sobat semasa sekalian yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang emosi, poin pertama gitu ya yang perlu kita catat baik-baik dalam diri kita begitu ya adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita perlu mengenali emosi yang paling pertama muncul karena itu adalah emosi gitu ya yang kemudian perlu dikelola pertama kalinya. Sedihkah kita? Kecewakah kita? Bahagiakah kita? Sedihkah kita? Dan seterusnya. Nah, ini langkah paling awal. Kita kenali dulu emosi kita. Nah, poin yang kedua, sobat semasa sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kemudian kita beranjak pada bagian apakah emosi ini tuh benar atau salah, kita terima dulu. Oh, ternyata saya adalah orang yang ternyata sangat mudah kecewa ketika doa itu belum dikabulkan misalkan. Ternyata saya adalah orang yang amat sangat sedih saat saya harus kehilangan orang-orang yang saya cintai. Ternyata saya adalah orang yang amat sangat bahagia ketika saya mendapatkan apa yang saya harapkan. Ternyata saya adalah orang yang demikian ketika demikian. Kita perlu menerima wujud asli diri kita, terutama di bagian emosi saat kita sedang mendapati gitu ya, suatu fenomena, suatu kejadian tertentu. Nah, pertama dikenali, kedua diterima. Yang ketiga, nah disinilah akan terjadi proses pembelajaran gitu ya. Apakah benar emosi yang kita rasakan ini adalah emosi yang boleh menyitir kehidupan kita, atau ada emosi-emosi yang perlu kita revisi. Maka di sini kita akan mengenal gitu ya istilah emosi spontan dan emosi yang dipelajari. Ada emosi-emosi spontan yang muncul gitu ya, yang kemudian emosi itu diperbolehkan dalam pandangan Islam, tapi ada juga emosi spontan yang muncul yang kemudian gitu ya, kita sebagai seorang muslim sudah diberikan oleh Allah rambu-rambu pada bab apa gitu ya, kita boleh bersedih, pada bab apa kita berbahagia, itu rambu-rambunya sudah ada. Ketika kita melanggar rambu-rambu ini, maka sebenarnya kita sedang menyusahkan diri kita sendiri. Kenapa disebut menyusahkan? Iya, contoh saat kita merasa kita sudah berdoa, tapi kok rasa-rasanya subjektif ya, rasa-rasanya doa ini belum dikabulkan, kemudian kita menjadi kecewa. Kecewa ini kan emosi spontan awalnya begitu. Nggak apa-apa, dikenali, kemudian diterima. Nah, baru pada tahap ketiga, kita dudukkan. Benarkah emosi ini muncul pada saat seperti ini? Atau emosi ini sebenarnya kurang tepat untuk menghadapi situasi ini?
Ya, maka menjadi seorang muslim adalah menjadi orang yang terus belajar pada setiap kehidupan, episode kehidupannya, gitu ya. Minal mahdi ilalahdi. Dari kita kecil ya, kalau kita nggak dapat ASI, kita nangis-nangis gitu ya. Kita kan belajar emosi saat itu, sampai nanti menjelang sakaratul maut, pembelajaran itu masih akan terus berlangsung. Maka termasuk dalam bab mendudukkan kembali bahwa apakah emosi ini benar muncul pada saat situasi seperti ini, itu berada di level ketiga. Ya, kenali dulu boleh, terima dulu boleh, terus didudukkan. Kenapa mendudukkan ini perlu? Agar kita dimudahkan oleh Allah, gitu ya, untuk menjemput kehidupan yang lebih baik dari segi pengelolaan emosi. Ya, kalau pada kasus orang kecewa karena merasa doanya belum dikabulkan tadi, misalkan ya, benarkah kecewa itu adalah emosi yang tepat, gitu ya, terhadap situasi di mana kita merasa seolah-olah doa itu belum dikabulkan. Nah, mendudukkan kembali ini menjadi penting agar kita menjadi seorang muslim yang dimudahkan urusan hidupnya oleh Allah. Karena ada kesulitan-kesulitan hidup yang terjadi itu karena kita salah menempatkan emosi, gitu ya. Nah, wabil khusus pada kekecewaan, gitu ya. Misalkan kalau tadi contohnya dalam berdoa, walaupun contoh ini sangat banyak sekali ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Ini kita coba bedah sedikit kasus kalau misalkan kecewa dalam berdoa. Kalaulah boleh dikatakan ada orang berdoa, terus kemudian gitu ya, pada doa-doa yang dia panjatkan, dia merasa seolah doa itu belum dikabulkan, kemudian dia merasa kecewa. Dia betulkah pada doa yang menurut orang tersebut belum terkabul, kita sikapnya, kita emosinya adalah kecewa. Nah, disinilah betapa pentingnya kita mengenali gitu ya, siapakah itu Allah, dan kemudian bagaimana Allah itu menakdirkan sesuatu dalam kehidupan manusia. Ini akan menjadi bagian amunisi kita untuk bisa merevisi emosi. Ada emosi spontan dan ada emosi yang dipelajari. Saat kita mengenali bahwa Allah adalah Tuhan yang ketika sudah menciptakan makhluk, maka Allah tidak akan pernah menghendaki sesuatu selain kebaikan bagi makhluk ini. Andai kata kita tahu ilmu seperti ini, apalagi kita tahu ilmu yang lebih luas dari ini, semisal gitu ya, Allah itu kalau menciptakan sesuatu maka Allah akan menjadi al-malik, gitu ya, Allah akan menjadi pemilik dari orang tersebut. Kemudian Allah adalah as-sayyid, Allah adalah tuan dari orang tersebut, atau Allah al-murabbi, Allah yang akan mensupervisi kehidupan orang tersebut. Jadi kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan orang ini, Allah sebenarnya tahu persis apa yang terjadi pada hambanya. Tapi kalau seorang hamba berdoa, ya Allah saya pengen ini, pengen itu, apakah Allah tidak tahu yang dia inginkan? Sangat tahu. Tapi Allah lebih tahu apakah keinginan tersebut memang baik untuk orang itu, atau justru ada hal lain yang lebih baik, itu Allah lebih tahu. Nah, kalau kita tahu ilmu seperti ini, mungkin emosi kita akan terevisi. Ya, terevisi, bukan kecewa. Ya, tapi kemudian yang tumbuh adalah ketika kita sudah berdoa, kemudian rasa-rasa doa itu belum dikabulkan, emosinya kita adalah kita akan tetap percaya. Sepanjang saya adalah hambanya Allah, maka sepanjang itu pula saya akan terus meyakini hidup saya berada dalam naungan takdir yang terbaik menurut Allah. Kalau sekarang saya berdoa dan secara subjektif kok seolah-olah doa itu belum mewujud, berarti menurut Allah yang saya doakan ini memang belum saatnya diwujudkan sekarang. Gitu ya. Jadi dibandingkan kita harus merasa kecewa, percaya bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik, itu akan merevisi emosi kecewa tadi. Oh, berarti menurut Allah yang saya doakan ini memang belum saatnya dikabulkan sekarang. Kalau menurut Allah itu baik, berarti kita juga harus bahagia dengan apa yang kemudian Allah putuskan. Nah, itu akan mempermudah urusan bukan dibandingkan kita kecewa. Kenapa? Karena kecewa itu akan menjadi beban psikologis dan menjadi beban fisiologis. Beban psikologis yang dimaksud kecewa terlalu lama itu akan menguras energi kita yang memberikan gitu ya, dampak-dampak negatif pada urusan kesehatan mental. Kita jadi mudah capek padahal kita nggak ngapa-ngapain. Bisa begitu? Bisa. Akarnya kenapa? Banyak kecewa yang kita simpan. Kemudian kita kehilangan semangat untuk mengerjakan sesuatu, padahal biasanya kita full energi gitu ya. Tapi kira-kira belakangan ini gitu ya, kok rasa-rasanya mau ngapa-ngapain itu jadi nggak enak. Kenapa bisa begitu? Karena kita menyimpan banyak emosi negatif. Bisa seperti itu. Dan beberapa dampak-dampak yang lain saat kita terlalu banyak gitu ya, atau terlalu lama menyimpan emosi negatif. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya, menyimpan emosi negatif termasuk kecewa itu tentu tidak bagus ya, untuk kondisi kesehatan psikologis maupun kondisi fisiologis.
Kalau kondisi fisiologis biasanya lebih banyak berhubungan dengan gitu ya, terproduksinya hormon kortisol atau hormon stres. Yang kalau hormon kortisol ini sudah terlalu banyak gitu ya, sangat mungkin akan melemahkan gitu ya kondisi imunitas tubuh seseorang. Sudahlah psikologisnya jadi low motivation atau low energy gitu ya. Kemudian tubuhnya gitu ya menjadi tubuh-tubuh yang imunitasnya menjadi rendah gitu ya. Kalau tubuh imunitasnya rendah ya, kalau ada sesuatu yang kurang baik gitu ya, menyerang dari luar otomatis gitu ya, imunitas itu tidak bisa mempertahankan kondisi tubuh itu sendiri sehingga mungkin mudah sakit dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya, maka pada poin yang ketiga, poin pertama kenali dulu, kedua terima, yang ketiga dudukkan kembali emosi, ini menjadi sangat penting sekali. Gitu ya. Disitulah poin bagaimana kesehatan mental seorang muslim itu bisa dilacak, bisa diurai, gitu ya. Karena akan ada emosi spontan, gitu ya. Boleh emosi spontan itu kita miliki hari ini, tapi mari kita dudukkan. Benarkah emosi itu, gitu ya, muncul pada saat demikian? Atau kita perlu mempelajari suatu ilmu sehingga emosi itu terpelajari atau emosi itu terevisi sehingga kita punya emosi yang baru, termasuk pada kecewa tadi ya. Betulkah kecewa terhadap suatu doa itu adalah emosi yang terhadap suatu doa yang belum terkabulkan adalah emosi yang tepat? Gitu ya, ternyata kalau kita urutkan ya, kita tuh berdoanya sama Allah. Allah itu kalau sudah menciptakan seorang hamba, Allah tidak akan mungkin ya menjerumuskannya pada hal-hal buruk. Kalau kita tahu seperti ini gitu ya, mungkin kalimat yang muncul persis seperti kalimat Nabi Zakaria. Walam akum bidu'aika Rabbi syafiya. Sepanjang saya berdoa kepadamu ya Allah, saya tidak pernah kecewa. Kenapa Nabi Zakaria bisa mengatakan ini? Karena beliau tahu persis. Kalau beliau meminta, kemudian Allah belum mengabulkan, berarti Allah sedang merancang suatu skenario terbaik untuk beliau. Karena doa itu kalau tidak diwujudkan sekarang, semua doa yang kita panjatkan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, pergi kemana doa itu, gitu ya, pergi, kalaupun tidak sampai wujud di dunia, maka doa itu akan menjadi kebaikan di akhirat yang akan kita panen. Jadi istilahnya mimpi yang tertunda, gitu ya, tertundanya di dunia aja. Tapi bukankah dunia itu adalah kehidupan yang sangat sempit, sangat pendek, gitu ya, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang. Bukankah berbahagia siapapun yang kemudian doanya sebagian Allah wujudkan di akhirat, itu akan menjadi simpanan yang sangat indah. Saat dimana kita tidak bisa beramal soleh, saat dimana kita sudah tidak lagi bisa mengusahakan gitu ya kehidupan kita, karena kehidupan itu bisa diusahakannya, ditanamnya saat di dunia, dan akhirat itu saat memanen. Pas manen ternyata kita dikasih panen-panen yang kemudian belum sempat kita panen di dunia, itu kan sesuatu yang sangat mengembirakan gitu ya. Maka Nabi Zakaria masih sanggup mengatakan dengan senyum yang lebar, bolehlah dibilang begitu ya, dengan hati yang benar-benar ridho, walam akum bidu'aika rabbi syakia. Saya sepanjang berdoa kepada Allah, saya nggak pernah kecewa. Gitu ya. Karena tahu persis Allah tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang berdoa kepada Allah. Ini contoh kalau kecewa dalam berdoa. Termasuk juga emosi-emosi yang lain ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sedih terhadap takdir. Gitu ya. Kenapa ya saya habis sudah berusaha mati-matian gitu ya, tapi kok kayaknya takdir belum memihak ke kita. Nah, untuk menutup ya rangkaian obrolan kita, walaupun mungkin masih banyak hal yang bisa diobrolkan gitu ya, kok tahu-tahu udah ditutup aja gitu ya, biar nggak terlalu panjang ngobrolnya. Kalau ngobrol terlalu panjang didengarin juga nggak enak ya kan. Nah, kita ngobrolnya nggak usah panjang-panjang. Nah, untuk menyimpul bahasan pada kesempatan kali ini, sobat semasa sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, pada intinya, gitu ya, emosi yang Allah titipkan itu memang bisa rupa-rupa. Tapi semua kejadian eksternal, gitu ya, paling bijak kita sikapi dengan dua sikap ya, sabar dan syukur. Dua kata ini tentu menjadi kata yang amat sangat familiar, tapi ternyata di balik sabar dan syukur itu konstruk psikologinya sangat rumit sekali ya, sangat kompleks sekali. Termasuk tadi ya, kalau kecewa dalam berdoa gimana ya, seolah-olah itu belum dikabulkan. Padahal yang seperti itu sebenarnya Allah sedang membentangkan bagi kita, gitu ya, untuk menapaki hidup dengan jalan kesabaran. Yang namanya sabar itu bukan pasif, bukan. Justru sabar itu menunjukkan kita tetap punya konsistensi dalam amal soleh, gitu ya, apapun yang sedang terjadi. Jadi sabar itu sebenarnya bukan dalam musibah ya, tapi sabar itu keadaan di mana kita tetap memegang nilai-nilai kebaikan di saat situasi itu sulit. Itu namanya sabar. Pada emosi yang lain juga seperti itu. Saat kita mendapati kita merasa gagal dalam hidup terhadap beberapa hal yang mungkin kita inginkan atau kita harapkan,
kita merasa gagal di sana, gitu ya. Maka kegagalan ini kalau kita maknai sebagai suatu hal yang gagal, maka pasti kita akan sedih. Tapi coba kalau kegagalan ini kita maknai secara positif, maka emosi yang lahir pun akan terrevisi, gitu ya. Bukan sedih lagi. Sedihnya ada, tapi tidak dominan, gitu ya. Justru emosi yang lahir malah jadi bahagia. Bagaimana mungkin kegagalan itu malah menghadirkan bahagia? Karena yang dilihat bukan sekedar kita gagal, tapi kita melihat di balik kegagalan ini Allah hamparkan pada kita peluang amal soleh untuk melihat hidup lebih positif. Oh, ternyata yang seperti ini gagal. Mungkin benar ada sedihnya, ada sakitnya. Tapi kemudian rasa sedih, rasa sakit itu tidak lebih besar dibandingkan kemampuan kita untuk bisa melihat hikmah bahwa kalau sekarang gagal berarti gitu ya Allah sedang melapangkan jalan kita untuk bersabar. Apa tadi makna sabar? Konsisten dalam kebaikan di saat situasi itu sulit. Karena gitu ya, kalau lagi sulit tetap baik itu kan susah gitu ya. Nah itu namanya sabar gitu ya. Nah mungkin Allah sedang membentangkan jalan kita untuk menjadi orang sukses gitu ya, sukses dalam kesadaran karena Allah sendiri yang telah memberitakan wabasyiri sabirin. Justru ada kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar itu maknanya bukan menunggu ya, tapi punya konsistensi dalam amal soleh di saat situasi yang sulit. Jadi emosinya gimana? Bahagia karena Allah lapangkan gitu ya jalan kesabaran pada saat kegagalan itu terjadi. Nanti pas bahagia juga begitu. Pas kita lagi dapat kebahagiaan, kebahagiaannya nggak meluap-meluap secara berlebihan. Tapi kemudian kita ingat betul, ya jika hidup itu adalah ladang untuk beramal, gitu ya. Maka saat sesuatu hal yang membuat kita bahagia itu muncul, bahagianya boleh, tapi kesadaran bahwa kalau saya diberikan kenikmatan, amal apa ya yang bisa muncul dari kenikmatan ini. Nah, syukur adalah gitu ya, terlipat gandakannya kenikmatan yang sudah ada menjadi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Bukan malah gitu ya, kalau kita dapat nikmat gitu ya, cara mensyukurinya malah digunakan untuk hal-hal yang buruk. Begitu teman-teman sekalian, sobat semasa yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita dimudahkan untuk mengenali emosi, ya, kemudian menerimanya. Poin berikutnya adalah mendudukkan. Apakah benar emosi ini adalah emosi yang dibenarkan oleh Islam atau ada hal yang harus kita revisi dari emosi ini dengan mempelajari suatu ilmu sehingga muncullah emosi yang terpelajari. Hanya itu poin utama diskusi kita pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau ada study case yang ingin dibicarakan gitu ya, emosi-emosi tertentu pada suatu hal, boleh ya dikomentari lewat YouTube begitu ya, atau mungkin disampaikan di DM di IG-nya Semasa. Sehat selalu, semoga Allah karuniakan hidup yang lapang dengan mengatur emosi sebagaimana rambu-rambu yang telah Allah tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.